Walaupun Sadrina sangat terlihat ketakutan sekali, tapi wanita itu masih berpura-pura terlihat tenang, meskipun pisau yang sangat tajam itu bersentuhan dengan kulit lehernya. Siapapun itu, dia sangat berharap ada seseorang yang datang menolongnya. "Bagaimana Sadrina, apakah kamu bersedia ikut denganku?" tanya Steve kembali. Dia sangat berharap Sadrina akan berubah pikiran. Sadrina pun menjawab pertanyaan dari Steve dengan tanpa keraguan. "Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan pria mengerikan sepertimu." Jawaban dari Sadrina sungguh sangat mengecewakan, membuat Steve marah. "Kamu pikir aku tidak main-main dengan ucapanku, Sadrina? Justru aku sangat menyesal, mengapa dulu aku pernah menyukai pria sepertimu. Kamu lebih mengerikan dari iblis. Kamu tega membunuh orang-orang yang tidak berdosa demi meraih." Plak. Sadrina tidak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba saja Steve menamparkan wajahnya dengan cukup keras. Bahkan pisau yang ada di dalam genggaman Steve telah terjatuh ke lantai. Sadrina nampak meringis, terlihat di sudut bibirnya berdarah. Wanita itu mendongakkan kepala, menatap tajam ke arah Steve. "Baiklah, jika memang itu keputusan kamu. Jangan salahkan aku jika akhirnya aku harus menghancurkan benda ini, Sadrina." Steve menunjukkan ponsel jadul milik Thea kepada Sadrina. Rupanya Steve telah berhasil mengambil ponsel tersebut ketika Sadrina sedang tidak sadarkan diri. Sadrina memandangi Steve. Dari tatapannya, sangat terlihat jelas tersirakan rasa kebencian yang Sadrina rasakan kepada Steve. Sampai wanita itu menggertakkan giginya. Steve hanya tersenyum kecut. Setelah mendengar kabar bahwa Leon telah ditangkap oleh polisi dan Thea datang ke rumah sakit, Steve memilih segera mengamankan ibunya. Saat ini Bhumita sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Sementara dirinya, dia ingin memberikan pelajaran kepada Andra sebelum dia pergi. Bahkan dia memang sudah berniat untuk membawa Sadrina pergi bersamanya. Tentu saja Steve telah mengantongi banyak uang hasil korupsi dari perusahaan. Tapi ternyata Sadrina malah bersikukuh menolak untuk ikut dengannya, membuat Steve sangat marah dan kecewa. Steve menjatuhkan ponsel tersebut ke lantai, dia menginjak-injak ponsel jadul itu sampai remuk. Sadrina tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa memandangi ponsel tersebut dengan penuh rasa sesal. "Kenapa kamu menghancurkannya?" teriak Sadrina. "Padahal aku sangat mencintaimu, tapi mengapa kamu harus membantu Andra untuk mencari bukti kejahatan yang telah aku lakukan?" Steve balik bertanya kepada Sadrina. "Cinta." Sadrina tersenyum miring, kemudian dia melanjutkan perkataannya. "Yang aku rasakan darimu bukan cinta, tapi obsesi. Kalau kamu memang mencintaiku, tidak mungkin kamu tega memperlakukan aku seperti ini. Kamu pantas mendapatkan hukuman atas semua kesalahan yang telah kamu lakukan." Perkataan Sadrina membuat Steve semakin marah. Pria itu ingin mengambil pisau yang tergeletak di lantai. Mungkin dia bertekad untuk membunuh Sadrina. Jika dia tidak bisa memiliki Sadrina, maka orang lain pun tidak boleh memilikinya, apalagi Andra. Namun, Steve mengurungkan niatnya untuk mengambil pisau ketika melihat ada anak buahnya datang untuk memberikan informasi. "Tuan, di Markas 2 telah terjadi penyerangan." Markas 2 adalah sebutan nama untuk tempat Thea disekap. Sementara tempat penyekapan Sadrina dinamai Markas 1. Rupanya sudah ada orang yang datang untuk menolong Thea. Steve pun tertawa puas sambil memandang Sadrina. "Kamu adalah wanita yang sangat menyedihkan, Sadrina. Rupanya Andra lebih memilih menyelamatkan mantan kekasihnya dibandingkan dengan kamu. Sudah kukatakan, Andra sama sekali tidak peduli padamu. Hanya aku satu-satunya orang yang peduli padamu." Mata Sadrina nampak berkaca-kaca.
Walaupun dia sudah menduga bahwa Andra akan memilih menyelamatkan Thea dibandingkan dirinya. Kesaksian Thea memang sangat penting untuk Andra. Sangat bohong jika hati kecilnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terluka, karena dia memiliki hati dan perasaan. Andra memiliki hak untuk memilih. Bukankah kamu sendiri sudah tahu bahwa kami menikah tanpa saling mencintai? Steve tertawa kembali, kamu sudah tahu dia tidak peduli padamu, tapi dengan bodohnya kamu memilih mati di tanganku daripada mengkhianati pria pecundang seperti Anne. Steve tidak meneruskan perkataannya ketika dia mendengar suara kegaduhan di luar sana. Gawat, Tuan. Ada musuh menyerang. Lapor. Salah satu anak buahnya Steve sambil berlari ke dalam. Rupanya bukan hanya markas 2 saja yang diserang, markas 1 pun mengalami hal yang sama. Flashback 1 jam sebelum terjadi penyerangan. Saat itu Andra sangat terlihat frustasi setelah mendapatkan panggilan telepon dari Steve. Steve telah menculik Sabrina dan Thea, menyekap mereka di tempat yang berbeda. Steve memberikan sebuah pilihan kepadanya untuk memilih siapa yang akan dia selamatkan. Bahkan Steve melarang Andra untuk menghubungi polisi. Andra mencoba berusaha untuk meredakan emosinya, dia sangat menyadari bahwa dia tidak boleh terpancing emosi oleh Steve. Sehingga dia berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menolong keduanya. Dan tentu saja dia memilih untuk menyelamatkan Sabrina. Karena Sabrina adalah wanita yang paling berharga untuknya. Tapi walaupun begitu, Andra tidak akan mungkin membiarkan Thea terluka. Dia akan memenuhi janjinya kepada Thea bahwa dia akan menjamin keselamatan Thea. Kedua wanita itu harus sama-sama diselamatkan. Kemudian Andra segera menyetir mobilnya, meninggalkan basemen apartemen. Sambil menyetir mobil, dia menghubungi detektif Al lewat headset yang menempel di telinganya. Steve menculik Sabrina dan Thea di tempat yang berbeda. Aku harus menyelamatkan Sabrina. Dan aku ingin kalian menyelamatkan Thea. Tapi aku tidak tahu mereka disekap di mana, karena itulah tolong cari tahu di mana keberadaan mereka berdua. Aku sudah mengirim foto mereka dan nomor telepon yang digunakan oleh Steve sebelum dia menonaktifkan ponselnya. Baik, Tuan. Kami akan segera melacak keberadaan mereka. Jawab detektif Al. Klik. Setelah memutuskan panggilan telepon, detektif Al segera memperlihatkan foto Sabrina dan Thea yang sedang disekap di tempat yang berbeda kepada Glenn, sang penipu ulung. Ini pasti sangat sulit. Tapi aku harap kita segera menemukan keberadaan mereka. Ucap detektif Al kepada Glenn. Oke. Jawab Glenn sambil memperhatikan kedua foto itu. Kemudian detektif Al mengirimkan nomor ponsel Steve kepada Danu, sang hacker. Ponselnya Steve telah dinonaktifkan. Tapi aku harap kamu bisa melacaknya. Siap. Jawab Danu yang sudah standby di depan laptop. Tak lama kemudian Danu berhasil melacak keberadaan Steve, setelah memasukkan beberapa kode hacker di laptopnya. Steve saat ini sedang berada di daerah A, jaraknya terpaut 5 km dari pelabuhan. Lapor Danu. Sementara itu, Glenn dan detektif Al sedang memperhatikan kedua foto yang dikirim oleh Andra. Glenn menunjuk foto Sabrina yang sedang disekap, di belakang wanita ini terdapat jendela. Walaupun nampak samar-samar tapi aku menangkap di belakang tempat itu banyak sekali pepohonan. Bukankah di dekat pelabuhan itu terdapat sebuah hutan? Detektif Al sangat sependapat dengan Glenn. Kau benar. Itu artinya Sabrina yang disekap di sebuah tempat yang kemungkinan tempat itu berada di hutan, dari jarak 5 km dari pelabuhan memang terdapat hutan. Detektif Al segera fokus kembali memperhatikan foto Thea. Di belakang Thea hanya terdapat dinding yang kusam.
Sama sekali tidak ada petunjuk apapun. Tapi detektif Al tidak akan pernah menyerah begitu saja, dia harus menyelamatkan wanita itu. Kemudian detektif Al memperhatikan kedua bola mata Thea yang ada di foto tersebut. Sepertinya artinya di foto itu Thea sedang menatap sesuatu. Detektif Al memperbesar foto Thea, dia ingin melihat apa yang sedang dilihat oleh Thea di foto tersebut. Di bola matanya memperlihatkan di tempat tersebut terdapat banyak sekali berbagai jenis besi. Sepertinya Thea disekap di sebuah gudang penyimpanan besi-besi alat konstruksi. Danu, cepat cari di mana saja gudang penyimpanan besi-besi alat konstruksi. Titah detektif Al kepada sang hacker. Danu segera mencari tempat tersebut di laptopnya. Di kota ini terdapat 2 gudang tempat penyimpanan besi semacam itu. Yang satu masih beroperasi, sementara yang satunya lagi sudah lama tidak beroperasi lagi. Ketiga anggota The Darkest itu saling berpandangan. Mereka sama-sama meyakini bahwa Thea disekap di sebuah gudang penyimpanan besi-besi alat konstruksi yang sudah lama terbengkalai, karena tidak mungkin Steve menyekap Thea di tempat ramai dan masih beroperasi. Istri Anda disekap di sebuah gudang yang ada di daerah A. Gudang tersebut berada di hutan yang memiliki jarak sejauh 5 km dari pelabuhan. Sedangkan Thea, dia disekap di sebuah gudang penyimpanan besi-besi alat konstruksi di daerah C. Andra sangat bernafas lega, akhirnya The Darkest bisa melacak keberadaan Sabrina dan Thea dengan hanya bermodalkan 2 lembar foto. Andra segera menaikkan kecepatan mobilnya menuju daerah A. Brrrmmm. Brurememem. Aku akan pergi menyelamatkan istriku. Dan aku ingin kalian segera menyelamatkan Thea. Titah Andra. Saat ini Andra dan detektif Al masih berkomunikasi lewat panggilan telepon. Baik, Tuan. Aku dengar kalian memiliki banyak anak buah gangster. Aku akan menyewa mereka. Andra sangat yakin bahwa Steve tidak mungkin bergerak sendirian. Dia pasti sengaja ingin menjebaknya, karena tujuan Steve yang paling utama adalah ingin membunuhnya. Dan Andra tidak mungkin menghubungi polisi, mungkin saja Steve memiliki mata-mata di pihak kepolisian, yang nantinya akan membuat rencananya gagal untuk menyelamatkan keduanya. Sehingga dia memilih untuk mengandalkan kekuatan gangster. Baik, Tuan. Kami akan segera mengirim mereka. Dan kami janji kami pasti akan memastikan Thea selamat. Flashback off. Di Markas 2. Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh ketiga anggota The Darkest untuk menyelamatkan Thea. Thea pun sudah mengetahui dari anak buahnya Steve bahwa Steve menyuruh Andra untuk memilih, di antara dirinya dengan Sabrina, siapakah yang ingin Andra selamatkan. Rupanya Andra memilih untuk menyelamatkan keduanya. Andra telah memerintahkan The Darkest untuk menyelamatkannya. Tapi dengan ketidakberadaan Andra di sana, membuat Thea sangat menyadari dia memang sudah tidak memiliki ruang di hatinya Andra. Sepertinya Andra sudah cinta mati kepada Sabrina. Faktanya memang benar bahwa Andra memilih menyelamatkan keduanya. Tapi jika berhubungan dengan masalah hati, sudah sangat jelas bahwa Andra memang telah memilih Sabrina, karena itulah Andra memilih pergi ke Markas 1 untuk menyelamatkan Sabrina. Di sana banyak sekali anak buahnya Steve yang ditugaskan untuk menjaga Thea. Mereka memiliki kekuatan yang seimbang dengan The Darkest, sehingga keduanya masih bertarung dengan sangat sengit. Begitu pula di Markas 1, telah terjadi penyerangan yang dipimpin oleh Andra. Andra sengaja menyewa sekelompok gangster untuk melakukan penyerangan, karena dia tahu Steve adalah seorang pria yang sangat licik. Steve tidak mungkin melakukan tindak kejahatannya sendirian. Telah terjadi perkelahian hebat di antara 2 kelompok yang memiliki kekuatan yang sama, mereka sama-sama melayangkan pukulan demi pukulan untuk melukai lawan.
Tak sedikit di antara mereka ada yang membawa senjata semacam pisau, pedang, ataupun pipa besi. Buk, buk, terang, terang. Perkelahian di antara kedua kelompok itu berlangsung sangat sengit. Tak heran jika salah satu di antara mereka ada yang mulai terluka akibat terkena pukulan mematikan ataupun sabetan senjata tajam. Tapi mereka telah mendedikasikan hidupnya kepada orang sudah membayar mereka, sehingga selama mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan, mereka masih berusaha untuk menyerang, walaupun tubuh mereka telah terluka parah. Kedua kelompok tersebut sama-sama kuat, membuat Andra sangat kesulitan untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Dia harus menaklukkan dulu musuh-musuh yang terus-menerus menyerangnya dari berbagai arah. Ada 4 orang musuh datang menyerang. Dari keempat orang tersebut ada yang membawa pipa besi ataupun pedang. Andra menjatuhkan dirinya ke tanah ketika salah satu di antara mereka hampir saja melukai lehernya dengan pedang. Wush! Sehingga sabetan pedang tersebut hanya mengenai angin saja. Andra membawa segumpal pasir di dalam genggamannya. Dia segera berdiri dengan cepat dan melemparkan pasir tersebut ke arah mereka berempat. Aregeh! Keempat musuh merintih, merasakan matanya sangat perih terkena pasir, membuat penglihatan mereka terganggu. Hal tersebut digunakan kesempatan oleh Andra untuk menyerang mereka. Buk! Andra memukul rahang salah satu di antara mereka dengan sangat keras. Kemudian dia menendang perut salah satunya lagi, membuat sang musuh seketika tumbang ke tanah. Andra membawa pipa besi yang tergeletak di atas tanah, dia memukul 2 orang yang tersisa secara bergiliran. Tepat pada bagian kepala mereka. Buk! Buk! Seketika keempat orang tersebut kini telah terkapar di tanah. Sementara gangster-gangster yang dia sewa masih berkelahi dengan musuh yang jumlahnya masih banyak. Andra memilih untuk berlari ke dalam gudang. Dia harus segera menyelamatkan Sadrina. Sadrina! Teriak Andra sambil berlari ke dalam gudang. Namun, rupanya di dalam gudang tersebut tidak ada siapa-siapa. Andra nampak tertegun ketika dia melihat ada seutas tali yang tergeletak di bawah kursi. Bahkan di atas kursi tersebut terdapat selembar kertas yang sengaja Steve tinggalkan untuk Andra. Kamu bisa saja menggagalkan aku untuk menjadi pewaris di keluarga Struik. Tapi kamu tidak bisa merebut Sadrina dariku, Andra Struik. Akan aku pastikan kamu tidak bisa menemukan Sadrina untuk selamanya.